Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kembali jumpa dengan saya, Pastor Jack Buran, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini, kembali kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kembali kita sudah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita mendengar peristiwa mujizat hanya bisa terjadi bila ada iman dan kuasa penyelenggaraan dari Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin terjadi keajaiban. Para murid pun masih harus belajar membangun iman dan kepercayaan kepada Yesus Sang Guru. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dikatakan tadi, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku." Satu hal yang saya pelajari adalah, dia datang, kemudian dia menyembah. Setelah dia menyembah, dia memohon. Kita juga dalam kehidupan kita harus terus datang kepada Tuhan. Kita harus menyembah Dia. Lalu kita memohon akan apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu kita harus percaya bahwa apapun yang kita minta, seiring berjalannya waktu, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Asalkan sekali lagi, apakah kita punya iman yang teguh? Apakah ketika kita doa-doa kita belum terjawab, kita masih mau datang kepadanya? Kita masih mau menyembah Dia? Lalu kita masih mau menyampaikan harapan-harapan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian orang ini, dia berkata kepada Yesus, "Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Pertanyaannya, kenapa para murid tidak mampu menyembuhkan, padahal Yesus memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit? Sekali lagi, berkaitan dengan iman. Yesus sangat kecewa dengan para murid karena mereka kurang percaya bahwa mereka pun mampu melakukan apapun yang telah diberikan oleh kuasa yang telah diberikan oleh Yesus kepada mereka. Maka dalam situasi-situasi saat ini, mungkin banyak sekali orang yang memohon doa dari kita.
Entah karena sakit, pandemi COVID-19 yang tidak pernah berhenti, sakit penyakit yang lain, persoalan pergumulan dalam keluarga, ekonomi keluarga, atau persoalan apapun. Lalu banyak orang yang datang dan memohon kita untuk didoakan. Percaya Bapak Ibu, dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Bapa kita di surga, mereka yang meminta doa-doa kepada kita akan diteguhkan imannya. Dan kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang maha setia, Allah yang selalu mengulurkan tangannya, Allah yang selalu mendengarkan doa permohonan kita semua. Maka mari, dengan semua situasi saat ini, kita harus bersatu hati. Kita semakin bertekun dalam doa-doa kita, agar badai pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita hari ini. Dia berkata, "Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Sekali lagi, Tuhan menekankan kepada Anda dan saya, iman sebesar biji sesawi. Kita dapat mengatakan gunung itu pindah, maka dia pindah. Maka mari Bapak Ibu, kita harus terus datang kepada Dia. Kita harus terus mendengarkan firman-Nya. Kita harus terus mendekatkan diri kita dengan Dia, agar kita semakin mengenal Dia, agar iman kita semakin bertumbuh, agar kita juga mampu melakukan apa yang menjadi perintah-Nya atau kehendak-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hendaknya kita tidak pernah berhenti untuk beriman dan berharap kepada-Nya. Mulai dari saat ini, mari kita bangun semangat yang baru. Kita terus datang kepada-Nya, kita menyembah Dia, lalu kita menyampaikan permohonan kita. Dengan iman, kita pasti akan memperoleh apapun yang menjadi kerinduan hati kita. Sudah banyak mujizat yang terjadi. Sudah banyak belas kasih Tuhan yang tercurah bagi orang-orang yang memintanya dengan iman. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang ini, agar iman kita masing-masing semakin bertumbuh, agar apapun tantangannya, kita tidak akan pernah goyah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan kita juga harus terus datang kepada-Nya agar iman kita bertumbuh. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan mendengarkan doa-doa kita. Badai pasti berlalu, asalkan kita mau datang kepada Dia. Selalu bekerja sama dengan Dia, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya bagi hidup kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah, kesehatan yang masih kami alami hingga saat ini. Berkatilah kami, agar dalam situasi apapun kami selalu datang kepadamu untuk mendengarkan Engkau, dan biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh untuk selalu setia kepadamu. Bapa, berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan yang berat, sakit penyakit, krisis iman, mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang kekurangan akibat tidak punya pekerjaan dalam kehidupan mereka. Kau jamah mereka satu persatu. Berikanlah mereka kekuatan. Biarlah mereka boleh merasakan tangan kuat kuasa-Mu sendiri. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.